keberkahan. Para bapak sekalian, materi yang akan saya bahas sebagaimana judul yang diberikan kepada saya adalah fadilah istighfar dan taubat ya. Fadilah istighfar, keutamaan istighfar dan taubat. Baik. Apa itu taubat? Dari situ dulu ya. Apa itu taubat? Taubat itu adalah taubat. Taubat, jangan ampun, taubat. Taubat. Apakah itu taubat? Mana yang keur nyawer ge nya kita aya dangdutan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu adalah sebuah pekerjaan, ucapan, tindakan, ya, penyesalan yang dilandasi, penyesalan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran yang dilakukan di masa lalu. Pekerjaan, ucapan, tindakan ya, yang merupakan penyesalan kemudian ingin melakukan satu perbaikan di masa yang akan datang. Nah, jadi tobat itu adalah satu perasaan, satu kesadaran jiwa. Munculkan dari kesadaran. Satu kesadaran jiwa untuk memperbaiki diri kita agar ke depan lebih baik. Tentu berangkat dari kasus-kasus yang pernah kita alami. Tentu berangkat dari masalah-masalah yang setelah kita hadapi, yang telah kita rasakan. Nah, jadi taubat itu adalah kembalinya orang kepada Gusti Allah. Jadi taubat itu kembalinya orang kepada Allah. Kenapa kembali? Kan kemarin juga ada di Allah. Kok sekarang kembali? Karena dia merasa kemarin tadi melakukan pelanggaran, melakukan maksiat kepada Gusti Allah, sehingga hatinya, dirinya, jiwanya dikembalikan lagi kepada Allah. Taubat itu adalah orang kembali kepada Allah dengan menyerahkan segala perbuatan-perbuatan yang melanggar, kemudian diserahkan kepada Gusti Allah. Contoh, orang tobat itu menyebut nama dosanya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, kemarin telah menipu orang. Ampuni saya ya Allah, kemarin telah memakan harta haram. Ya Allah, ampuni saya, kemarin telah pacaran. Ya Allah, sebobogohan. Dia menyebut penyesalan itu, dia menyebut dosa itu di hadapan Gusti Allah dan membuktikan rasa penyesalannya dengan merendahkan diri, dengan merendahkan hati, dengan penuh nada sedih sampai dia nangis-nangis. Nah, itu namanya taubat. Secara singkat adalah taubat itu adalah orang kembali kepada Gusti Allah. Kemudian ada taubat itu apa namanya? Ada taubat sambal katanya. Apa namanya taubat sambal? Dia bertobat. Astagfirullah. Jadi
sambal gitu ya. Sambal. Gimana sih kalau sambal? Kenapa disebut tobat sambal? Karena udah tahu dia itu lada, makan lagi. Tahu lada, makan lagi, cicipi lagi. Dicicipi lagi. Nah, ini tobat sambal. Terus gimana? Kalau tobat yang kayak gitu sah enggak? Kan kalau ibadah ada ukuran sah dan tidak sah. Diterima enggak? Masih ada enggak celah-celah untuk diampuni oleh Allah? Lihat, Allah Subhanahu wa taala bukanlah manusia. Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, Sang Pencipta, yang dalam Asmaul Husna Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Dalam Al-Qur'an, Innallaha Ghafurur Rahim. Masya Allah. Jadi jangan bilang kita kepada orang yang tobat sambal itu telah benar. Semua benar. Kamar ini. Kalau manusia disebut maja utama, tembokan wae kita maja utama ya. Lamun gandeng kene wae atau petasan wae disebut maja utama ya. Sambeurkeun wae wae. Kita kan jadi ngomong disebut maja utama. Sekali ngalakukeun, dua kali tembokan dan tiga kali. Tendang selain dulur deui teh. Geus. Oh, dina catatan dulur. 3 kali. Di ngalos mah jeung Gusti Allah mah lain istana maja utama deui. Geus ratusan utama. Terus ulang. Tapi bagaimana di hadapan Allah? Ghafurur Rahim. Allah tetap Maha Pengampun. Nah, inilah Allah. Inilah Gusti Allah. Maka tobat itu perlu. Tobat ada dalam hati. Karena kalau tidak didorong dari hati tidak akan terucap. Kalau tidak didorong dari hati tidak akan ada action. Bapak pernah mendengar satu orang pemuda yang tukang bobok, tukang tarok, tukang ngaburak-barik jorok-jorok, di mana-mana malpen kolak, awewe, anak malpen kolak. Itu kelakuannya ngarampok ngebegal. Berapa orang manusia yang dia bunuh? 99 manusia dibunuh. Penggal leher dieksekusi. Juga kita cara ngabunuh nama. Bener aya pedang, aya bedog, aya santet. Pokoknya dia itu pembunuh. Wah, 99 manusia dibunuh. Hartanya yang dimakan gak tahu dari mana. Perempuan habis berapa tidak tahu. Pada usia tua Pak, dia datang satu rasa, ingin mendapatkan kebahagiaan dan ingin kembali kepada Gusti Allah. Masa saya harus begini terus? Saya ingin tobat, ingin merubah keadaan saya. Datanglah dia kepada seorang kiai, mencari-cari kiai. Bagaimana caranya saya untuk bisa memperbaiki diri? Datanglah. Wahai kiai, ada apa nak?
hatinya ingin. Astagfirullahaladzim, aing lagu dewa. Hatinya ingin bertobat, nanya lagi. Premannya tadi. Kepada warga masyarakat, di mana kiai yang bisa bersolusi? Itu sudah mulai ditubah. Bapak lurus lah itu, belok, lurus terus. Tadinya ada rumah kiai. Bukti lah. Insya Allah dia akan bisa memberikan solusi. Berangkatlah pemuda itu ke setempat kiai. Dalam perjalanan si pemuda itu kita jauh. Akhirnya dengan jatuhnya, akhirnya menghembuslah nyawanya, meninggal dunia. Maka dengan meninggalnya seorang pemuda itu, turunlah malaikat rahmat. Ini lemah mulia banget. Hatena halus, niatnya halus. Muncul malaikat adab. Ini jelema 4 rimil gitu dosa. Dosa loba itu jelema itu. 2 malaikat berebut itu manusia. Yang satu malaikat ingin membawa ke surga, yang kedua ingin memasukkan ke dalam neraka karena banyak dosanya. Akhirnya bedol-bedol. Allah mengutus Jibril amankan 2 malaikat kenaon. Akhirnya datang Jibril, naon yuk. Ini orang banyak dosa, sudah membunuh sekian orang, udah merampok, udah berzina dan sebagainya. Ini orangnya layak untuk masuk neraka. Kata yang satu lagi malaikat rahmat, ini lihatnya hatinya nih. Betul dia banyak dosa, tapi dia ingin memperbaiki dirinya, tapi belum sampai nih. Tapi hatinya mulia. Maka malaikat Jibril memutuskan daripada ribut mulai beres. Sekarang mengukur saja dari tempat keberangkatan ke tempat kejadian TKP kecelakaan sampai kematian, dan dari kematian sampai ke tempat tujuan. Sudah berapa jauh keberangkatannya dan berapa lagi perjalanan yang belum dia tempuh. Kalau perjalanan itu lebih panjang, yang dituju lebih panjang, atau yang dari TKP lebih panjang ke tempat ini, berarti dia. Kalau lebih panjang perjalanan, berarti dia untuk malaikat rahmat, layak untuk masuk surga. Tapi kalau seandainya dia masih jauh dalam perjalanan menuju ke tempat ini, nah, dia juga sama layak untuk masukkan ke dalam neraka. Akhirnya diukurlah dengan waktu yang sangat singkat. Ternyata perjalanan yang sudah ditempuh sudah lebih jauh perjalanannya daripada tempat yang mau dituju, sudah dekat yang dituju. Jadi 3/4 lawan 1/4. 3/4 sudah ditempuh dalam perjalanan, 1/4-nya lagi mau sampai. Akhirnya apa? Malaikat itu ditarik oleh malaikat rahmat. Kehendak Allah karena niat yang mulia, niat yang bersih, tobatnya belum, sholatnya belum, istighfarnya belum, tapi ada cahaya dalam hati ingin bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghormati pengorbanan apa yang ada dalam hati. Seorang pemuda contohnya. Itu perjalanan tobat. Terus bagaimana tobat ini? Padilahnya apa saja sih? Kita lihat di dalam Al-Quran surat Nur ayat 10 sampai 12. Kita lihat surat Nur 10 sampai 12.
mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ghafar, ghafar. Allah itu Maha Pengampun, Maha. Jadi kalau Maha itu Maha. Kalau kita mengampuni orang 1, 2, 3, orang kadang nggak manusia, kadang ampura, kadang enggak lah. Reaksi karena salah. Allah tidak, ghafar. Lihat orang-orang yang murka hari ini, orang-orang yang tidak beriman hari ini, betapa banyak, berapa banyak. Dari kecil sampai dewasa belum pernah mengatakan la ilaha illallah, belum pernah sujud, belum pernah ruku, belum pernah sholat, belum pernah mengakui Allah. Tapi bagaimana? Allah kasih rezeki, Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih nikmat terus. Berarti Allah sayang. Dan Allah tetap menunggu sampai sejauh mana tobatnya manusia. Kapan tobatnya manusia? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Katakan Muhammad, serukan kepada manusia untuk beristighfar, untuk bertobat. Allah sedang menanti, ghafar. Allah sedang menunggu pertobatan kalian, dan siapapun yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan ghafar. Satu istighfar menentukan akan terhapusnya dosa-dosa kita asal kita ikhlas membacakan dengan setulus hati. Baca istighfar beribu-ribu kali, tapi hati dan pikiran nggak connect, nggak ada niatan untuk membersihkan hati, membersihkan dosa, malah dihapus. Karena istighfar itu cuma dibaca, tidak berkualitas. Istighfar yang berkualitas itu adalah dorongan dari hati dan jiwa. Dalam hatinya ingin diampuni dosa. Nah, apalagi satu kali istighfar sampai bisa meneteskan air mata. Berkualitas. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar manusia ini telah ghafar, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan dengan deras yang mampu menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan, yang ada di sekeliling kita. Sawah jadi subur, ladang jadi subur, perikanan jadi subur, lauk-lauk banyak, lauk pauk banyak, sayur-mayur banyak, dan lain sebagainya banyak. Dari apa? Dari hujan yang Allah turunkan bagi orang-orang yang telah melakukan istighfar. Makanya kalau ahli kampung ini ada dalam ayat Al-Qur'an lain kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bi dhunubihim bima kanu yaksibun. Kalau seandainya ahli kampung Cikampek Baru amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, Allah akan membukakan langit, bumi dibukakan oleh Allah, barokati minas samai wal ardh, dari langit, dari bumi dibukakan keberkahan. Tentu kalau amanu wa taqau isinya adalah istighfar, isinya adalah orang banyak bertobat. Yang selanjutnya yursilis samaa 'alaikum dulu. Yang kedua, padahal wa yumdidukum bi amwalin wa yumdidukum bi amwal.
wa yumdidukum dilipatkan, ditumpukan apa? Amwalin. Kalau orang sudah hatinya bersih, jiwanya bersih dari dosa, banyak beristighfar, maka harta benda kebendaan itu, harta itu akan kita mudah untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita banyak bertobat kepada Allah, rezeki itu akan datang. Jadi bukan hebatnya usaha rezeki itu, bukan hebatnya spekulasi kemampuan kita dalam melakukan investasi, bukan banyaknya lahan usaha datang banyak uang itu, tapi banyaknya bersihnya hati, mulusnya hati dengan Gusti Allah dari dosa. Wa yumdidukum bi amwalin, datang harta. Maka kalau ingin kaya banyaklah istighfar. Maksudnya harta yang berkah, kekayaan yang berkah dihasilkan dari istighfar. Bersih. Lamun geus bersih mah harta gampang. Ya. Dua. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Yang ketiga nih, wa banin, dan anak-anak keturunan. Banin, anak-anak. Makanya resep bagi ibu-ibu bapak keluarga yang ingin punya anak, maka yang ingin punya anak itu bersihkan jiwa, bersihkan hati. Yang pertama nih, sebelum kemana-mana dulu, bersihkan hati, bersihkan jiwa, banyak istighfar kepada Allah. Wa banin, Allah akan kirim anak-anak kepada kita. Nah, tiga berarti ya. Keberkahan itu apa namanya? Padilah. Di padilahnya dimuat dalam surat Nuh tadi 10 dan 12. Yursili sama alaikum idrara di 1. Wa yumdidkum bi amwalin 2. Diberikan harta yang banyak. Terus apa lagi? Wa banin, kemudian anak dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Akan menjadikan Allah bagi mereka yang bertobat itu, yang beristighfar itu, hidupnya banyak bahagianya daripada susah. Jannat itu ya. Hidup itu banyak bahagia daripada banyak susah. Mending lo bakal susah, lo bakal ribut, lo bahagia. Yang paling bahagia. Nah, kebahagiaan itu muncul. Loba bahagia. Nah, loba senang hidupnya daripada susah. Ibu susah apa hidupnya? Kira harap bahagia nah. Jadi bahagia tadi sekali lagi bukan diwujudkan dari harta benda yang banyak, tapi bahagia muncul dan datang dari Gusti Allah ke dalam hati kita, hasil dari istighfar yang kita lakukan kepada Allah, kemudian harta benda akan mengikuti. Terus yang kedua, istighfar itu dari sisi mana saja? Apakah istighfar kepada Allah saja? Apakah bagaimana nih untuk membersihkan diri? Ada dua. Pertama kepada Gusti Allah, yang kepada manusia, yang kedua kepada manusia. Aika Allah memeni ceri-ceri minta hampura. Aika jelema sombong kene, bohong berarti. Jeung jelema musuhan kene, jeung jelema angkuh kene, jeung jelema teu bener kene, can tobat, can berhasil. Kepada Allah harus baik, kepada manusia pun harus baik. Jadilah orang yang tawadu, jadilah orang pemaaf. Allah Maha memaafkan, Allah Maha pemaaf. Jadilah Maha pemaaf kita kepada orang. Ari ka Allah hayang dihampura dosa, ari ka jelema sababaraha jelema can dimaafkeun ku urang. Bohong itu akan pagulibet gitu. Sulit kene. Jangan ada
satupun dalam hidup manusia yang kita benci, jangan ada dalam hidup manusia yang tidak diampuni oleh kita. Semua dosa-dosa manusia yang berhubungan dengan kita, lepaskan. Begitu pula sebaliknya, kita minta maaf kepada orang. Terserah orang mau memaafkan kita atau tidak, terserah. Yang jelas kita jangan seperti orang yang menahan kesalahan orang dalam diri kita. Lepaskan saja. Ya saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni. Kalau selama ini kita tidak pernah mengampuni kesalahan orang lain, maka Allah akan mengunci pintu maaf. Tetesan air mata itu dibelenggu oleh Allah karena ada di sini sifat gilan permusuhan. Nah, begitu. Para bapak sekalian, itulah sekilas tentang bagaimana barokah pentingnya istighfar dalam hidup, sehingga dengan istighfar akan membukakan seluruh pintu-pintu keberkahan dalam hidup, baik keberkahan di dunia ataupun keberkahan di akhirat. Urusan rezeki, urusan anak dan keturunan, urusan bencana, hujan dan sebagainya lah itu yang akan mengakibatkan turunnya bencana. Jadi dihalang bencana itu karena adanya istighfar, maka insya Allah dengan istighfar akan menyelesaikan berbagai macam persoalan yang akan terjadi pada diri kita. Demikianlah materi yang disampaikan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memberikan mengerti atas materi yang saya sampaikan, memahami kepada materi yang disampaikan, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan dan menyampaikan